Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu kembali dengan saya. Semoga kita semua sehat, sukses dan bahagia selalu. Amin. Berikut ini ada kisah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Langsung saja, mari kita saksikan. Di sebuah desa yang terletak di antara perbukitan yang hijau, hiduplah pasangan lanjut usia yang telah menjalani hidup yang bahagia dan penuh cinta. Namanya Bapak Dodi dan Ibu Dede, begitu mereka biasa dipanggil oleh penduduk desa. Mereka telah bersama selama puluhan tahun, dan meskipun hidup mereka sederhana, cinta di antara mereka tak pernah pudar. Selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang selalu membuat mereka merasa tidak lengkap adalah kehadiran seorang anak. Mereka berdoa setiap hari agar Tuhan memberikan mereka keturunan. Sampailah suatu hari, doa mereka terjawab. Ibu Dede mengandung, dan mereka sangat bahagia sekali. Setelah 9 bulan yang penuh pengharapan, mereka menyambut kelahiran seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Ahmad. Ahmad adalah suatu berkah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Bapak Dodi dan Ibu Dede sangat cinta dan sayang sama Ahmad. Mereka memberikan segala yang mereka miliki untuk kebahagiaan anaknya. Namun, seperti banyak cerita kehidupan, masa kecil Ahmad berubah seiring bertambah usianya. Ketika Ahmad memasuki usia remaja, dia mulai mengembangkan ambisi dan hasrat yang kurang baik. Dia bergaul dengan teman-teman yang nakal dan terlibat dalam aktivitas yang merugikan dirinya sendiri. Perlahan, dia mulai menjauh dari orang tuanya yang selalu mencintainya tanpa batas. Bapak Dodi dan Ibu Dede merasa semakin khawatir. Mereka mencoba berbicara dengan Ahmad, mencoba memahami apa yang sedang dia alami, tetapi Ahmad semakin tertutup dan marah. Dia menolak nasihat mereka dengan nada yang kasar dan sikap yang tidak sopan. Ahmad sering pulang larut malam dan bahkan tidak pulang sama sekali tanpa memberitahu orang tuanya. Namun, yang paling menyakitkan hati Bapak Dodi dan Ibu Dede adalah ketika mereka menemukan bahwa tabungan hidup mereka yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun untuk masa tua mereka telah hilang. Ahmad mencurinya untuk membiayai gaya hidup yang buruk yang semakin dia nikmati. Ketika Bapak Dodi mengetahui hal itu, air matanya tak tertahankan. Ibu Dede hanya bisa duduk terdiam, tangannya gemetar karena kesedihan dan kekecewaan terhadap perilaku anaknya. Pada suatu malam yang gelap, Ahmad kabur dari rumahnya tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Dia hanya meninggalkan pesan kepedihan dan kekecewaan yang mendalam di hati orang tuanya. Mereka tidak tahu di mana Ahmad pergi atau apa yang akan terjadi padanya. Hari-hari berlalu tanpa ada kabar dari anaknya. Bapak Dodi dan Ibu Dede terus hidup dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Setiap hari, saat matahari terbenam, mereka selalu duduk bersama di teras rumah. Mata mereka selalu bergelinang air mata yang tak henti-henti. Mereka menatap langit malam yang dipenuhi bintang, berharap dan berdoa agar anaknya Ahmad baik-baik saja dan segera kembali ke rumah, meskipun mereka tidak tahu di mana anaknya berada. Mereka juga mengenang kenangan indah dengan anaknya, berbicara tentang saat-saat bahagia ketika Ahmad masih kecil, tentang mimpi-mimpi dan harapan yang mereka miliki untuk masa depannya. Bapak Dodi dan Ibu Dede mengerti bahwa anak adalah anugerah yang berharga, dan merasa bahwa mereka telah gagal mendidik anaknya. Setelah kepergian Ahmad, rumah Bapak Dodi dan Ibu Dede menjadi sunyi dan hampa. Suasana yang dulu penuh canda dan tawa, berubah menjadi kesunyian yang menyedihkan. Meskipun mereka sangat merindukan anaknya, Bapak Dodi dan Ibu Dede terus berusaha menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat. Mereka mempertahankan rutinitasnya sehari-hari,
Bapak Dodi bekerja di kebunnya setiap hari, sementara Ibu Dede merawat rumah. Setelah berbulan-bulan berlalu, tanpa ada kabar dari Ahmad, rumah mereka menjadi terasa semakin sepi. Mereka mencoba mencari tahu di mana Ahmad pergi. Mereka menghubungi teman-teman lamanya, dan bahkan mengunjungi desa-desa sekitar untuk mencari jejak anak mereka yang hilang. Namun, semua upaya mereka selalu berakhir sia-sia. Suatu hari, ketika hujan lebat turun, Bapak Dodi dan Ibu Dede duduk di teras rumah. Mereka berpikir dan merasa telah kehabisan cara untuk mencari anaknya Ahmad, dan merasa semakin terhimpit oleh rasa kehilangan. Kemudian setahun berlalu sejak kepergian Ahmad. Meskipun Bapak Dodi dan Ibu Dede tetap merindukannya setiap hari, tapi mereka mulai menemukan cara untuk menjalani kehidupan mereka yang sunyi. Mereka memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial di desa mereka. Ibu Dede membantu para tetangga yang membutuhkan, dan Bapak Dodi mengajar anak-anak di desa bagaimana cara bercocok tanam dan merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Walaupun mereka mencoba untuk mengisi aktivitasnya sehari-hari, tapi luka hati mereka tidak pernah bisa sembuh. Mereka masih sering duduk bersama di teras rumah mereka, menatap langit malam yang penuh bintang, dan berbicara tentang Ahmad. Mereka berharap agar Ahmad baik-baik saja di tempat yang aman. Suatu hari, ketika Bapak Dodi sedang di kebun, dia mendengar suara yang lemah datang dari hutan yang berdekatan dengan kebunnya. Ketika dia mendekat, dia menemukan seorang pemuda yang lemah dan kelaparan. Pemuda itu sangat kurus dan tampak sangat lelah. Bapak Dodi dengan cepat membawanya pulang ke rumah dan memberinya makanan dan minuman. Saat pemuda itu pulih, dia mulai bercerita tentang perjalanannya yang sangat sulit. Ternyata dia adalah Ahmad, anak yang telah lama hilang yang dia rindukan selama ini. Ahmad menjalani banyak cobaan dan kesulitan selama dia pergi dari rumah. Dia merasa sangat menyesal atas tindakannya yang durhaka kepada orang tuanya. Mendengar bahwa Ahmad adalah anak mereka, Bapak Dodi dan Ibu Dede menangis bahagia. Mereka memeluk anak mereka yang telah kembali dengan penuh kasih sayang. Kemudian Ahmad meminta maaf kepada orang tuanya atas semua kesalahannya selama ini, dan orang tuanya pun dengan tulus memaafkannya. Mereka duduk bersama di teras rumah mereka, berbagi cerita dan tawa, dan menikmati kehadiran satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta yang mereka miliki satu sama lain adalah salah satu yang paling berharga di dunia ini. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan kedua kali untuk memperbaiki hubungan mereka. Lalu Ahmad bersumpah untuk berubah, akan menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya, dan lebih menghargai orang tuanya. Bapak Dodi dan Ibu Dede, tangannya gemetar karena saking bahagianya mereka, dan mereka juga berjanji untuk selalu mencintai dan mendukung Ahmad dalam setiap langkah hidupnya. Demikianlah kisah singkat hari ini. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan akhirnya dia bertobat dan menjadi anak yang lebih baik, berbakti kepada orang tuanya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai dan mencintai orang tua sepanjang hidup kita. Durhaka terhadap orang tua tidak hanya melukai hati mereka, tetapi juga dapat menghancurkan hidup kita. Sebesar apapun kesalahan anak terhadap orang tua tetap akan selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaikinya. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.